Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok F, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu proyek integrasi sistem presensi karyawan. Oke, sebelum itu, perkenalkan nama saya Fahri Akila Putra, NRP 16 2021 025. Saya Muhammad Aiman dengan NRP 16 2021 001. Saya Azila Deswita Utami dengan NRP 16 2021 020. Dan yang terakhir, saya Muhammad Haikal dengan NRP 16 2021 029. Next. Oke, pada gambaran umum proyek integrasi sistem presensi karyawan ini, kami mengambil kasus di Rumah Sakit Edelweiss, yaitu rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Eh, Rumah sakit tersebut membutuhkan sistem presensi yang dapat terintegrasi dengan mesin presensi yang sudah dimiliki oleh pihak rumah sakit. Sebelumnya, pihak rumah sakit tersebut sudah memiliki sistem presensi, namun sistem presensi yang dimiliki sekarang tidak terintegrasi antara mesin presensi dengan aplikasi. Karenanya, pihak manajemen menegaskan bahwa mesin presensi yang dimilikinya tersebut sudah ditempatkan pada titik-titik rumah sakit tertentu, namun pada saat mengelola data dari mesin presensi, aplikasi yang digunakan belum terintegrasi secara baik. Oleh karenanya, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem presensi terintegrasi di rumah sakit Edelweiss yang akan digunakan oleh Departemen Manajemen. Nantinya, sistem presensi ini akan memungkinkan departemen tersebut untuk mengelola daftar karyawan, termaksud informasi terkait gaji, izin, sakit, dan sebagainya. Kemudian proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan manajemen data karyawan serta mempermudah proses administrasi yang terkait. Next. Oke. Doni. Belum muncul sebentar. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dari proyek ini. Yang pertama, pengembangan dari segi pengembangan sistem presensi. Proyek ini akan melibatkan pengembangan sistem presensi yang terintegrasi dengan mesin presensi yang sudah dimiliki oleh Rumah Sakit Edelweiss. Di mana sistem ini akan mencakup fitur-fitur seperti absensi harian, manajemen izin dan cuti, pemrosesan gaji, dan pemantauan kehadiran karyawan. Lalu yang kedua, dari sisi integrasi datanya, proyek ini akan memastikan bahwa si integrasi dan keamanan data itu yang dikumpulkan akan disimpan oleh sistem presensi. Nah, lalu untuk akses terhadap data karyawan akan dikendalikan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Lalu dari segi yang ketiga, dari pelaporan dan analisis, sistem presensi akan menyediakan fitur pelaporan dan analisis yang memungkinkan Departemen Manajemen untuk memonitoring kinerja karyawan, menghasilkan laporan gaji, serta menganalisis pola absensi dan ketidakhadiran. Next. Boleh Azla bacakan. Kemudian untuk asumsi dan kendala proyek, yang pertama untuk asumsi, tim pengembangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan sistem presensi yang terintegrasi. Kemudian mesin presensi yang sudah dimiliki oleh rumah sakit dapat diintegrasikan dengan sistem yang baru. Kemudian data karyawan yang diperlukan sudah tersedia dan dapat diimpor ke dalam sistem dengan mudah. Kemudian untuk kendala, waktu pengembangan yang diperkirakan membutuhkan 1 atau 2 bulan yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan kebutuhan proyek. Lalu adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang mungkin mempengaruhi persyaratan sistem presensi. Kemudian daftar hasil proyek.
sistem presensi yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik, fitur absensi harian, manajemen izin dan cuti, pemrosesan gaji, dan pemantauan kehadiran karyawan terimplementasi, akses terkontrol, dan keamanan data karyawan yang terjaga, lalu fitur pelaporan dan analisis yang memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja karyawan. Selanjutnya adalah situasi dan masalah. Sistem presensi yang dimiliki rumah sakit saat ini merupakan sistem presensi yang digunakan perusahaan pada umumnya. Namun, sistem presensi tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh dengan aplikasi yang dimiliki saat ini. Karenanya, divisi HR Edelweiss Hospital mengeluh bahwa data kinerja dan presensi karyawan susah untuk dipantau dan kadang menyebabkan mereka lembur karena harus menghitung, mengelola, mengkonfirmasi, dan membandingkan data secara manual. Menyangkut keluhan ini, Kepala Edelweiss Hospital meminta divisi IT untuk membuat sistem dan aplikasi yang dapat mengelola presensi karyawan. Namun, karena akan ada kegiatan akreditasi dalam waktu dekat, divisi IT tidak memiliki banyak waktu. Dengan adanya sistem presensi yang dapat mengintegrasikan data-data dari mesin presensi dan aplikasi, pihak rumah sakit tidak akan merasa kesulitan dalam mengelola data karyawan dan dapat dengan mudah melakukan pengolahan data karyawan seperti memperhitungkan gaji karyawan, membuat daftar cuti karyawan, dan lainnya. Oke, untuk opsi rekomendasi yang ada, yang kami solusikan terkait masalah yang hadir di rumah sakit Edelweiss tersebut, yaitu ada dua opsi yang kami rekomendasikan. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor untuk membangun aplikasi yang sesuai. Kemudian pihak IT mengatakan, karena waktu yang sedikit, spesifikasi aplikasi yang diminta akan sulit dicapai jika hanya dikerjakan oleh tim mereka. Nah, untuk opsi kedua, mengurangi spesifikasi aplikasi dengan resiko lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk pembaruan sistem nantinya. Dari kedua opsi tersebut, tim proyek kami memilih opsi pertama karena spesifikasi aplikasi dan sistem dapat dipenuhi dan meminimalisir pengeluaran biaya yang berlebihan. Next. Nah, kebutuhan awal proyek dari proyek ini yaitu dibutuhkan sistem presensi karyawan yang baik dan dapat terintegrasi satu sama lain antara mesin presensi dan aplikasi untuk mengolah data dari mesin tersebut. Kemudian aplikasi dibutuhkan dapat mengelola data karyawan sehingga pihak HRD ataupun manajemen tidak merasa kesulitan karena pengelolaan data. Kemudian dibutuhkan database server untuk menyimpan data karyawan untuk meminimalisir terjadinya overload pada data. Poin keempat yaitu aplikasi harus user friendly dan easy to access. Jadi nantinya aplikasi yang dihadirkan harus user friendly karena aplikasi tersebut harus mudah digunakan dan mudah untuk diakses. Kemudian yang terakhir dibutuhkan tenaga ahli untuk menginstal sistem presensi tersebut. Dengan penjelasan poin kelima ini, kami membutuhkan teknisi untuk menginstal sistem presensi tersebut. Next. Untuk tujuan bisnis dari sistem presensi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana pada saat penggunaan sistem presensi ini akan terimplementasi secara baik, secara menyeluruh. Lalu sistem presensi tersebut akan terintegrasi di rumah sakit dengan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data karyawan. Dengan adanya sistem presensi yang otomatis, proses administrasi terkait kehadiran, izin, cuti, dan lain-lain akan menjadi lebih efisiensi dan terotomatisasi. Kemudian meningkatkan akurasi data. Untuk akurasi data ini, sistem presensi akan membantu dan memastikan akurasi data karyawan.
Melalui fitur-fitur seperti absensi harian, sistem dapat secara akurat merekam dan melacak kehadiran karyawan, mengurangi kesalahan manusia dalam mencetak data kehadiran. Kemudian, meningkatkan manajemen karyawan. Sistem presensi yang terintegrasi akan membantu Departemen Manajemen dalam mengelola informasi karyawan seperti izin, cuti, dan kehadiran dan ketidakhadiran. Hal ini akan memudahkan pengawasan dan mengatur jadwal karyawan, memastikan ketersediaan staf yang memadai dan meminimalkan gangguan operasional, mempermudah proses administrasi. Dengan adanya sistem presensi tersebut yang terintegrasi, proses administrasi terkait manajemen karyawan seperti pengajian, pemrosesan izin, dan cuti akan menjadi lebih efisien dan terotomatisasi. Kemudian, meningkatkan pelaporan dan analisis. Sistem presensi akan menyediakan fitur pelaporan dan analisis yang memungkinkan Departemen Manajemen untuk memantau kinerja dari karyawan. Nah, secara keseluruhan dari tujuan bisnis tersebut ialah dari proyek ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengelolaan informasi terkait karyawan di Rumah Sakit Edelweiss. Ini adalah ruang lingkup proyek. Dari poin A atau yang pertama adalah karakteristik dan kebutuhan proyek. Di sini proyek membutuhkan vendor yang dapat menyediakan aplikasi berbasis web untuk memenuhi kebutuhan sistem. Lalu yang kedua, diperlukannya proses integrasi dari data mesin presensi ke aplikasi web. Ketiga, yang terakhir, sistem presensi ini terbatas untuk penggunaannya dapat di lokasi saja untuk menghindari kecurangan dari data presensi. Lalu poin kedua, B, yaitu ringkasan deliverable product. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web yang terhubung dengan mesin presensi. Yang kedua adalah aplikasi memiliki dashboard yang memiliki fitur sebagai berikut. Pertama, menampilkan identitas karyawan, serta jadwal kerjanya dari setiap divisi, lalu fitur untuk mengatur jam masuk dan pulang, lalu fitur menghitung gaji karyawan, dan yang terakhir adalah fitur pemberian hak cuti atau izin, atau yang paling terakhir adalah sakit. Lalu di poin ketiga adalah aplikasi hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja atau bisa disebut admin. Hal ini memastikan bahwa data dan informasi yang disimpan dapat tetap terjaga kerahasiaannya dan dapat diakses oleh mereka yang memiliki wewenang, serta dapat terlindung dari akses yang tidak sah dan menjaga privasi serta keamanan data Rumah Sakit Edelweiss. Lalu selanjutnya adalah tujuan proyek ini. Pembuatan proyek aplikasi pengelolaan data presensi karyawan Rumah Sakit Edelweiss. Diharapkan dari proyek ini pihak manajemen dari rumah sakit dapat mengelola data presensi karyawannya dengan baik, sehingga pihak manajemen lebih mudah untuk mengatur kinerja karyawan. Dibutuhkan pula fitur untuk menghitung gaji karyawan dan fitur untuk mengatur pemberian hak karyawan seperti cuti, izin, sakit, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah dengan proyek ini diharapkan dengan proyek ini diharapkan dapat meringankan pekerjaan divisi HR dan meminimalisir pengeluaran yang dapat diakibatkan oleh perbaikan sistem presensi yang tidak optimal. Nah, untuk milestone-nya sendiri, pada proses milestone pertama yaitu proses di mana tim proyek ditunjuk. Pada tanggalnya itu pada tanggal 3 Juni tahun 2023. Kemudian ada business case yang sudah disetujui oleh pihak yang berwenang di rumah sakit pada tanggal 9 Juni 2023. Kemudian project charter yang telah disetujui. Project charter ini sudah dibuat pada tahap inisiasi. Next. Nah, pada milestone analisis kebutuhan aplikasi, di mana rancangan kebutuhan aplikasi untuk sistem presensi sudah dirancang dan diberikan kepada divisi IT Edelweiss. Dan tanggal pengirimannya yaitu 13 Juni 2023. Kemudian perancangan dan pengembangan aplikasi presensi, di mana
milestone tersebut untuk merancang dan pengembangan aplikasi bersama tim project dan divisi IT. Kemudian instalasi sistem presensi dengan integrasi aplikasi. Proses penginstalan sistem aplikasi ini agar dapat terkoneksi dengan aplikasi dan juga database. Tanggal penerimaannya yaitu 20 Juli 2023. Kemudian setelah proses instalasi selesai, akan dilakukan uji coba sistem aplikasi yang dimana proses uji coba tersebut dilakukan oleh HRD, manajemen, dan juga staf karyawan yang akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023. Kemudian untuk ringkasan jadwal dan biaya, yang pertama koordinasi kebutuhan sistem dan analisa dengan jumlah hari sekitar 2 hari. Kemudian yang kedua untuk kegiatan mencari vendor atau pihak ketiga dengan estimasi waktu itu 3 hari. Kemudian yang ketiga, koordinasi kebutuhan sistem dari internal rumah sakit dengan vendor dengan estimasi hari 3 hari. Dan estimasi biaya itu 5 juta buat apa ya, kayak uang mukanya gitu. Terus yang poin keempat, pengajuan anggaran dengan estimasi 1 hari. Kemudian pengajuan approval atau persetujuan anggaran dengan estimasi 2 hari. Pembelian peralatan sesuai dengan kriteria sistem presensi, estimasinya 7 hari dengan estimasi biaya itu sekitar 4 juta. Next. Kemudian pembayaran kontrak ke vendor, estimasinya itu 1 hari dengan estimasi biaya 20 juta. Kemudian melakukan perancangan software dengan estimasi hari, 15 hari dengan estimasi biaya 3 juta. Kemudian instalasi koneksi jaringan mesin presensi dengan estimasi itu sekitar 3 hari dan estimasi biayanya itu 5 juta. Kemudian konfigurasi perangkat mesin presensi dengan durasi waktu 1 hari. Pengujian koneksi, durasi harinya itu sekitar 2 harian. Kemudian pengujian kinerja sistem 2 hari juga. Kemudian peluncuran sistem 1 hari dan seterusnya. Jika ditotalkan dari ke-13 kegiatan itu, jumlah hari yang akan dipakai untuk proyek ini adalah 43 hari dengan estimasi biaya 37 juta. Nah, Baiklah, ini daftar Dr. stakeholder yang terkait. Pada pihak Rumah Sakit Edelweiss sendiri yaitu terdapat dua komponen. Yang pertama ada di divisi IT dan kemudian pada divisi HRD, di mana pada divisi IT tersebut di pihak stakeholder bernama Al-Muhtahdi Bilal, yang dimana beliau adalah pemilik proyek. Dan kemudian pada pihak HRD di rumah sakit tersebut yaitu Ayu Floren. Nah, untuk tim proyek ini, untuk pengembangan rancangan sistem aplikasi ini dipimpin oleh saya sendiri selaku manajer proyek. Kemudian Muhammad Hilmi Aiman sebagai human resource dan juga konsultan pada proyek ini. Kemudian Muhammad Haikal sebagai technical writer. Kemudian Azila Deswita Utami sebagai business analyst. Selanjutnya. lingkup proyek selanjutnya adalah karakteristik dan persyaratan produk atau detail product requirements. Yang pertama, yang pasti membutuhkan vendor yang dapat menyediakan aplikasi berbasis web untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kedua, diperlukannya proses integrasi dari data mesin presensi ke aplikasi web. Ketiga, penggunaan sistem presensi terbatas di lokasi rumah sakit saja untuk menghindari kecurangan data presensi. Yang terakhir adalah aplikasi memiliki fitur dashboard untuk mengelola karyawan. Fitur dashboard ini hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang saja atau admin.
Lalu yang selanjutnya adalah kriteria penerimaan pengguna produk. Aplikasi dan mesin presensi terhubung dan mampu mengirim data secara real time. Lalu kiriman terkait manajemen proyek atau project management deliverable. Yang pertama adalah kasus bisnis, WBS, jadwal baseline biaya, lalu yang terakhir adalah laporan proyek akhir. Lalu yang terakhir, poin terakhir, kiriman terkait produk atau produk deliverable, kode perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya. Ya, selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Di sini pada poin 1.1 yaitu melakukan koordinasi kebutuhan sistem dan analisa antara divisi HRD ke divisi IT. Nah, di mana saat koordinasi dari HRD ke tim IT ini, mereka merencanakan meeting, lalu melakukan pengumpulan analisa dan pertanyaan. Nah, saat melakukan pengumpulan analisa pertanyaan ini, mereka mengukur budget yang akan digunakan, lalu kebutuhan spesifik dari sistem, lalu lamanya proyek. Lalu poin ketiga itu melakukan pengesahan proyek. Lalu poin dua, mencari vendor penyedia aplikasi presensi karyawan. Nah, di mana saat melakukan mencari vendor ini, dicari kandidatnya. Nah, sambil melakukan negosiasi biaya dan mencari kecocokan portofolio dengan proyek. Dan 2.2 melakukan diskusi kontrak dan persetujuan, lalu membuat kontrak dan pengesahan. Pada poin 3.0, melakukan koordinasi kebutuhan sistem dari internal rumah sakit dengan vendor aplikasi presensi dengan memberikan hasil dan ketentuan kontrak, lalu melakukan pembahasan. Poin yang keempat, melakukan koordinasi pengajuan anggaran kebutuhan sistem dari divisi procurement ke divisi keuangan. Nah, sambil dengan melakukan penataan kebutuhan, melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan dan menyepakati kebutuhan. Lalu poin yang kelima, pengajuan persetujuan anggaran dari divisi keuangan ke pimpinan rumah sakit dengan melakukan penyusunan proposal anggaran, lalu mempersiapkan presentasi, memasukkan proposal anggaran, melakukan pertemuan dengan divisi keuangan, mengajukan permintaan persetujuan dengan pimpinan rumah sakit. Lalu poin yang keenam, pembelian peralatan sesuai dengan kriteria sistem presensi. Next. Lalu poin yang ketujuh, melakukan pembayaran kontrak ke vendor. Poin yang kedelapan, melakukan perancangan software. Poin yang kesembilan, melakukan instalasi koneksi jaringan kepada mesin absensi. Poin 10, melakukan konfigurasi mesin absensi. Next. Poin 11, melakukan pengujian koneksi dalam pengiriman data presensi dari mesin absensi ke database server aplikasi presensi. Poin ke-12, melakukan pengujian hasil dari data presensi yang ditampilkan dalam aplikasi oleh divisi ARD. Dan poin yang ke-13, itu poin yang terakhir, penggunaan sistem presensi karyawan oleh semua unit kerja. Kemudian untuk jadwal proyek ini sendiri sudah disesuaikan dengan jadwal proyek di awal tadi dan juga dengan WBS. Untuk durasi pengerjaan, kapan mulai dan kapan selesainya ini sudah mempertimbangkan waktu Sabtu dan Minggu di mana sudah di luar jam kerja dan juga tas-tas ini sudah diserahkan kepada orang-orang yang sesuai dengan perannya masing-masing. Next saja. Kita langsung lanjut ke ini aja, ke Gantt chart. Untuk penjelasan Gantt chart kali ini adalah di sini ditentukan bahwa ada 16 ID atau 16 job desk yang perlu dilaksanakan untuk penyelesaian proyek ini. Nah, di sini sesuai dengan work breakdown structure, semua job desk itu sesuai dengan durasi yang sama, hanya perbedaan di sini ini lebih waktu yang diberikan lebih terstruktur pada tanda kuning yang ada di jadwal ini. Nah, ini tuh tanda kuning ini berarti berapa lama pengerjaan job desk itu akan selesai. Ada yang paling cepat itu 1 hari hingga sampai 20 hari.
network diagram yang kami rancang dari kelompok kami yang sebelumnya sudah ditentukan dari WBS atau Work Breakdown Structure. Ini adalah poin-poin atau waktu yang telah dirancang dan critical path yang sudah ditentukan dari awal hingga akhir. Boleh, Hilmi? Selanjutnya ada rencana biaya. Di sini kita terdapat beberapa pengeluaran, yaitu yang pertama 5 juta untuk saat mencari vendor. Lalu selanjutnya ada pengeluaran sebanyak 4 juta saat pembelian alat untuk memenuhi eh, procurement berupa seperti kabel-kabel dan lainnya. Lalu pengeluaran selanjutnya sebanyak 20 juta untuk pembayaran kontrak dengan pihak vendor. Lalu pengeluaran yang terakhir sebanyak 5 juta untuk pembayaran kepada tenaga kerja dari 2 teknisi. Next. Ini untuk struktur organisasinya. Next. Nah, kemudian ini adalah penugasan dari setiap tim proyek. Next. Nah, ini untuk eh, resource historygramnya. Jadi di mana proyek ini dilakukan kurang lebih ini kesalahan, yaitu 1 sampai 2 bulan untuk melakukan proses dari mulai menganalisis kebutuhan, melakukan kerjasama antar vendor, membangun dan merancang sistem, dan sampai melakukan uji coba. Proyek ini dilakukan pada tahun 2023. Nah, pada setiap peran-perannya, di mana peran manajer proyek atau project manager ini pada bulan Juni dan bulan Juli eh, mempunyai resource dengan 1 orang, kemudian bisnis analis yaitu masing-masing di 3 orang, kemudian untuk programmer ada 4 orang di masing-masing bulan, kemudian untuk technical writer ada 2, dan untuk teknisi, nah ini seharusnya ada eh, di bulan Juni ada 1 dan di bulan Juli ada 3 orang. Next. Nah, setelah eh, kita deskripsikan eh, resource historygram tersebut, dapat dilihat pada diagram berikut ini, di mana pada bulan Juli programmer programmer adalah yang terbanyak sumber dayanya. Next. Ini next aja. Ini next juga aja. Boleh, Hazila? Kemudian untuk rencana pengadaan proyek atau procurement, keputusan yang dianalisis yaitu pilihan 1, make, membuat aplikasi sistem dengan spesifikasi yang minimum karena keterbatasan waktu dan tenaga. Namun aplikasi sistem ini akan memerlukan perbaikan dan pembaharuan dalam waktu yang dekat yang berkemungkinan akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Pertama itu ada perancangan aplikasi yang bisa memakan biaya 13 juta. Kemudian pembaruan database 3 juta dan biaya perbaikan dan pembaruan yang belum dapat ditentukan. Untuk pilihan 1 ini biaya totalnya itu mencapai 16 juta, belum termasuk biaya perbaikan dan pembaruan tadi. Kemudian pilihan kedua itu buy, bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan aplikasi. Divisi IT nantinya hanya perlu mengintegrasikan mesin, server, dan aplikasi. Pemberian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi aplikasi dan sistem itu akan memakan biaya sekitar 4 juta. Kemudian kontrak dengan pihak ketiga itu 25 juta per tahun.
dengan total biaya pada pilihan kedua ini 29 juta di awal dan 25 juta untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk selisih biaya antara buy dan make itu ada sekitar 13 juta. Kemudian untuk rekomendasi, walau pilihan satu terlihat lebih ringan dalam masalah biaya, namun nyatanya oleh karena aplikasi sistem yang tidak optimal dan sekedar memenuhi spesifikasi minimum, proses perbaikan dan pembaruan nantinya bisa saja mengeluarkan lebih banyak biaya. Kemudian untuk pilihan kedua, terlihat lebih menjanjikan untuk keadaan saat ini, dikarenakan mampu memangkas waktu pengerjaan secara signifikan, serta aplikasi sistem terjamin akan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Walaupun seandainya perlu dilakukan perbaikan atau pembaruan, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk proyek integrasi sistem presensi karyawan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Edelweiss ini akan berlangsung selama kurang lebihnya 2 bulan. Rumah sakit tersebut membutuhkan sistem presensi yang dapat terintegrasi dengan mesin presensi yang sudah dimiliki oleh pihak rumah sakit. Karena sistem presensi yang dimiliki sekarang tidak terintegrasi antara mesin dengan aplikasi, lalu tujuan dari kita untuk itulah ada tujuan dari proyek ini, yaitu untuk mengimplementasikan sistem presensi terintegrasi di Rumah Sakit Edelweiss yang akan digunakan oleh Departemen Manajemen. Sistem presensi ini akan memungkinkan departemen tersebut untuk mengelola daftar karyawan, termasuk informasi terkait gaji, izin, sakit, cuti, dan sebagainya. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan manajemen data karyawan serta mempermudah proses administrasi yang terkait. Untuk keseluruhan, proyek ini memiliki anggaran sebesar 30 juta rupiah. Oke, nah itulah dia dari presentasi mengenai proyek integrasi sistem presensi karyawan di Rumah Sakit Edelweiss. Jadi untuk tim proyeknya, kami memiliki 4 anggota pada satu tim proyek. Oke, itulah dia. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terjadi salah ucap daripada anggota kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.